siklus perubahan berikut ini. Saya tergerak, saya bergerak, dan saya menggerakkan. Saya tergerak oleh cinta saya pada Allah, oleh kasih Allah pada saya. Saya tergerak oleh cinta Allah. Hati saya yang tergerak membuat saya akhirnya bergerak. Bergerak untuk mengekspresikan kasih saya pada Allah. Saat saya bergerak, maka saya akan mampu untuk menggerakkan. Kemampuan menggerakkan itu muncul dari ketergerakan hati dan muncul dari dorongan kita sendiri untuk bergerak. Tidak ada pergerakan tanpa kita lebih dahulu bergerak. Kita tidak mungkin akan menggerakkan yang lain kalau kita sendiri tidak tergerak dan tidak mau bergerak. Kita tidak mungkin menjadi mitra kerja Allah untuk membuat orang lain tergerak ketika kita membunuh atau mematikan ketergerakan hati kita sendiri dan memutuskan untuk berhenti bergerak. Orang yang memakai prinsip, saya harus berhenti bergerak supaya yang lain mau tergerak, adalah orang yang mempersembahkan sesuatu dalam keterpaksaan dan ketidakikhlasan. Dan prinsip seperti itu bukanlah prinsip seorang pengikut Kristus. Sebab di dalamnya ada penolakan untuk berkorban, ada penolakan untuk terbakar. Dan bagi orang yang menolak berkorban, menolak terbakar, menolak rugi, dirinya tidak akan pernah menjadi agen perubahan. Tidak akan pernah bisa menjadi mitra kerja Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah bagi dunia. Bagi saya pribadi, lakukanlah sesuatu karena iman, karena cintamu pada Allah, dan bukan pertama-tama supaya orang lain berubah. Sebab di sisi lain kita juga harus yakin bahwa Allah punya cara sendiri untuk menggerakkan ciptaannya. Bisa dengan cara memakai atau melibatkan kita, bisa juga tanpa melibatkan kita. Itu bukan urusan kita sebenarnya. Urusan kita adalah, kalau saya tergerak, maka saya harus bergerak. Cukup sampai di sini dulu. Persoalan bahwa orang tidak mau mendengar, tidak mau menggubris, tidak mau mengikuti, tidak mau berubah, itu urusan lain. Kalau orang akhirnya mau tergerak, ya syukur. Tetapi kalau toh tidak mau tergerak, ya tetap disyukuri. Dalam beriman, fokus kita adalah Allah. Lakukanlah sesuatu karena cinta kita pada Allah. Jangan lebih dari itu. Nanti kita stres. Ingat, Allah jauh lebih besar daripada kita. Jangan bermimpi untuk menggantikan pekerjaan Allah. Jangan bermimpi untuk menjadi Tuhan yang bisa mengubah segala-galanya. Sebab ujung-ujungnya kita malah bisa menjadi musuh Tuhan karena terlalu memaksakan kehendak. Atau bisa juga karena kita akhirnya ngambek, merajuk, dan akhirnya menolak untuk dijadikan mitra kerja Allah. Intinya, jangan pernah membunuh ketergerakan hati kita. Sebab memiliki ketergerakan hati dan kemauan untuk mau bergerak, itu sebuah keistimewaan dari Allah sebenarnya. Itu tanda bahwa kita sedang dimenangkan oleh Kristus. Tidak semua orang memiliki ketergerakan hati untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Kalau kita punya ketergerakan hati, jangan didiamkan, apalagi dimatikan. Itu adalah piala penghargaan dari Allah untuk kita. Jangan membuang piala itu. Kalau ada orang mencibir ekspresi cinta kita pada Allah, biarkan dia menggonggong. Lama-lama dia juga pasti akan capek menggonggong. Sekali lagi saudara-saudari, jangan pernah membunuh ketergerakan hati. Dan juga jangan pernah menghentikan pergerakan kasih dan cintamu pada Allah.
hanya demi alasan supaya orang lain gantian untuk tergerak. Itu prinsip yang tidak boleh dipakai. Itu bukan prinsip kerja dari orang yang beriman akan Yesus Kristus. Prinsip kerja orang beriman adalah ketergerakan batinku dan pergerakanku adalah karunia Allah, dan pergerakanku adalah murni untuk Allah. Syukur-syukur kalau orang mau tergerak karena melihat diriku yang bergerak. Tetapi kalaupun tidak, aku tidak akan berputus asa dan tidak akan patah semangat. Sebab ketergerakan batinku dan pergerakanku adalah tentang aku dan Allahku. Aku tidak akan membunuh persahabatanku dengan Allah hanya karena orang lain. Surat Paulus kepada umat di Roma itu menegaskan hal ini. Dalam Roma bab 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus tetap berbuah supaya mampu mengubah. Kita tidak akan pernah bisa mengubah kalau kita berhenti untuk berbuah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku bisa belajar dari ilmu